Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang select not, and, or, between, dan like. Pertama, di sini saya menggunakan select not dengan query select from pembayaran where not metode pembayaran transfer bank. Karena kita menggunakan not, maka kondisi akan menjadi di mana metode pembayaran bukan transfer bank. Jadi query ini akan menampilkan semua data pembayaran di mana metode pembayarannya bukan transfer bank. Kemudian dengan sintaks yang sama tadi menggunakan select not, di sini yang beda itu hanya di status pembayaran sama dengan selesai, maka query ini akan menampilkan semua data pembayaran di mana status pembayarannya bukan selesai. Setelah saya menggunakan select not, sekarang saya menggunakan select and dengan query select from pembayaran where status pembayaran sama dengan selesai and metode pembayaran sama dengan transfer bank. Kata kunci and digunakan untuk menggabungkan dua kondisi. Kedua kondisi harus dipenuhi secara bersamaan agar baris data tersebut dipilih. Jadi, query ini akan menampilkan semua data pembayaran yang sudah selesai dan menggunakan metode pembayaran transfer bank. Begitu juga dengan query ini, karena menggunakan select and, maka kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. Jadi query ini akan menampilkan semua data pembayaran yang gagal dengan menggunakan metode pembayaran tunai. Setelah saya menggunakan select and, sekarang saya menggunakan select or. Dengan query select from pembayaran where status pembayaran sama dengan gagal or tanggal bayar sama dengan 2024 bulan 10 tanggal 3. Kata kunci or digunakan untuk menggabungkan dua kondisi jika salah satu atau kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka baris data akan dipilih. Pada kata status pembayaran sama dengan gagal, ini berarti kita akan mendapatkan semua data pembayaran yang gagal terlepas dari tanggalnya yang tidak sesuai. Begitu juga dengan kata tanggal pembayarannya adalah 3 Oktober 2024, ini berarti kita akan mendapatkan semua data pembayaran yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024 terlepas dari statusnya itu berhasil atau gagal. Dengan kata lain, query ini akan menghasilkan daftar semua pembayaran yang gagal atau yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024. Setelah menggunakan select or, sekarang saya menggunakan select between dengan query select from pembayaran where tanggal bayar between 2024 bulan 10 tanggal 1 dan 2024 bulan 10 tanggal 3. Pada kata tanggal bayar between 2024 bulan 10 tanggal 1 dan 2024 bulan 10 tanggal 3, kondisi ini akan mencari semua baris data di mana kolom tanggal bayar memiliki nilai yang berada di antara tanggal 1 Oktober 2024 dan 3 Oktober 2024. Artinya, kita hanya akan mengambil data pembayaran yang dilakukan pada tanggal 1, 2, atau 3 Oktober 2024. Jadi query ini akan menampilkan semua data yang dilakukan antara tanggal 1 Oktober 2024 dan 3 Oktober 2024. Begitu juga dengan query ini, karena menggunakan select between, maka query ini akan menampilkan semua data pembayaran yang memiliki ID pembayaran antara 1 sampai 10. Karena tadi hanya satu query untuk select or, maka di sini saya akan menambahkan lagi satu query di mana query ini akan menghasilkan daftar semua transaksi pembayaran yang gagal atau yang menggunakan metode pembayaran tunai, di mana walau salah satunya itu salah tetap ditampilkan asalkan kondisi salah satunya itu terpenuhi. Setelah menggunakan select between, sekarang saya menggunakan select like dengan query select from pembayaran where status pembayaran like tanda kutip as persen tanda kutip.
Kata status pembayaran like S%, kondisi ini mencari semua baris data di mana kolom status pembayaran dimulai dengan huruf S, tanda persen berfungsi sebagai wildcard yang dapat mewakili karakter apapun, berapapun jumlahnya. Jadi selain kata selesai, query ini juga akan mencari nilai seperti sedang diproses, sudah dikirim, dan lain-lain selama dimulai dengan huruf S. Jadi karena hanya kata selesai yang berawalan dari huruf S, maka selesailah yang muncul. Selanjutnya yaitu query select from pembayaran where metode pembayaran like T underscore-nya 5 kali. Ini kata metode pembayaran like T dengan underscore 5 kali. Kondisi ini mencari semua baris data di mana kolom metode pembayaran dimulai dengan huruf T dan memiliki tepat 4 karakter setelahnya. Jadi query ini akan mencari metode pembayaran yang dimulai dengan huruf T dan memiliki total 5 karakter. Jadi maka akan tampillah tunai. Setelah membahas operator logika yang digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi beberapa kondisi yang memiliki hasil true or false, sekarang kita akan membahas tentang operator komparasi atau operator perbandingan. Operator komparasi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai untuk menentukan hubungan antara keduanya. Misalnya, apakah satu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang lain. Selanjutnya yaitu operator komparasi, yaitu kurang dari atau lebih kecil dengan query select from pembayaran where jumlah bayar kurang dari 75.000. Pada kondisi jumlah bayar kurang dari 75.000, kondisi ini mencari semua baris data di dalam kolom mana jumlah bayar yang memiliki nilai kurang dari atau lebih kecil dari 75.000. Jadi, query ini akan mencari semua transaksi pembayaran yang jumlahnya di bawah 75.000. Begitu juga dengan query ini, dengan kondisi ID pembayaran kurang dari 9, kondisi ini akan mencari semua baris data di mana kolom ID pembayaran memiliki nilai kurang dari 9 atau lebih kecil dari 9. Selanjutnya yaitu query select from pembayaran where ID pembayaran lebih besar dari 40 and metode pembayaran sama dengan tunai. Query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang memiliki ID pembayaran lebih dari 40 dan menggunakan metode pembayaran tunai. Kondisi keduanya ini harus terpenuhi dan tidak boleh tidak terpenuhi. Begitu juga dengan query ini. Query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang memiliki ID pembayaran lebih dari 30 atau lebih besar dari 30 dan menggunakan metode pembayaran transfer bank. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan daftar semua transaksi pembayaran yang terjadi setelah transaksi dengan ID 30 dan dilakukan melalui transfer bank. Kedua kondisi ini harus terpenuhi. Selanjutnya yaitu operator komparasi tidak sama dengan query select from pembayaran where metode pembayaran tidak sama dengan e-wallet. Kondisi ini mencari semua baris data di mana kolom metode pembayaran tidak sama dengan e-wallet. Jadi kita akan mencari semua transaksi pembayaran yang tidak menggunakan metode pembayaran e-wallet. Begitu juga dengan query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang berstatus sedang menunggu atau selesai. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan semua data transaksi pembayaran yang tidak berstatus gagal. Selanjutnya, operator komparasi lebih kecil sama dengan query select from pembayaran where ID pembayaran lebih kecil sama dengan 12 atau status pembayaran sama dengan selesai. Query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang memiliki ID pembayaran kurang dari atau sama dengan 12 atau yang status pembayarannya adalah selesai. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan daftar semua transaksi yang memiliki ID pembayaran dari 1 sampai 12 terlepas dari status pembayarannya.
memiliki status pembayaran selesai terlepas dari ID pembayarannya atau memenuhi kondisi keduanya. Begitu juga dengan query ini, yaitu select from pembayaran where tanggal bayar lebih kecil sama dengan 2024 bulan 11 tanggal 1, di mana query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang dilakukan pada atau sebelum tanggal 1 November 2024. Data yang ditampilkan akan mencakup semua informasi tentang transaksi tersebut seperti ID pembayaran, jumlah, metode pembayaran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu operator komparasi lebih besar atau sama dengan query select from pembayaran where ID pembayaran lebih besar sama dengan 15 dan status pembayaran sama dengan gagal. Query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang memiliki ID pembayaran 15 atau lebih dan status pembayarannya adalah gagal. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan daftar semua transaksi pembayaran yang gagal mulai dari transaksi dengan ID 15. Konsepnya itu kondisi keduanya itu harus terpenuhi, yaitu ID pembayaran lebih dari 15 dan status pembayarannya yaitu gagal. Begitu juga dengan query ini akan menampilkan semua data transaksi pembayaran yang memiliki ID pembayaran 13 atau lebih atau yang status pembayarannya adalah selesai. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan daftar semua transaksi yang memiliki ID pembayaran dari 13 ke atas terlepas dari status pembayarannya itu selesai apa tidak. Yang kedua, memiliki status pembayaran selesai terlepas dari ID pembayarannya itu 13 ke atas atau tidak, atau memenuhi kondisi keduanya. Misalnya memiliki transaksi lebih dari memiliki transaksi ID lebih dari 15 dan statusnya adalah selesai.